welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Foni. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan antara menghakimi dan juga menilai atau mengkritik. Nah, zaman sekarang ini kita tahu bahwa banyak sekali orang itu yang merasa diri paling pintar, merasa diri paling sempurna, sehingga banyak orang itu suka menghakimi orang lain, suka menjudge orang lain kayak gitu. Nah, kadang orang yang menghakimi orang lain, mereka itu tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sedang menghakimi. Mereka pikir bahwa mereka itu sedang mengkritik seseorang. Mereka pikir mereka itu sedang menasehati seseorang. Padahal ternyata yang mereka lakukan adalah mereka itu sedang menjudge atau sedang menghakimi orang lain. Nah, karena itu apa sih sebenarnya perbedaan antara menghakimi dan juga mengkritik seseorang? Karena dalam kehidupan kita ini, kita perlu dinilai dan kita perlu dikritik. Ketika kita itu dikritik atau dievaluasi, maka itu akan membuat diri kita lebih baik. Itu akan membuat kita untuk mengetahui sisi-sisi dalam diri kita yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tingkatkan, dan lain-lain sebagainya. Nah, perbedaan yang pertama, kalau kita itu mengkritik atau mengevaluasi seseorang, yang pertama adalah pastinya tujuannya yang berbeda. Saat seseorang mengkritik atau mengevaluasi seseorang, tujuannya atau motifnya adalah untuk kebaikan orang tersebut, orang yang sedang dikritik. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang, oh saya mengkritik dia kok, saya mengevaluasi dia kok, nah, berarti tujuan kita itu, yang pertama adalah tujuan kita itu harusnya tujuan yang baik, gitu ya. Kita ingin mengkritik orang itu supaya dia lebih baik dalam berkata-kata, dalam bertingkah laku, misalnya gitu, dalam memberikan suatu informasi, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita menghakimi, tujuan kita itu salah, pasti dengan tujuan yang salah. Kenapa? Karena pastinya waktu kita itu berbicara, gitu ya, tujuan kita itu untuk menjatuhkan dia. Tujuan kita, orang yang menghakimi, tujuannya itu untuk menjatuhkan orang lain. Tujuannya untuk membuat dirinya terlihat lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, dan membuat orang lain itu terlihat di bawah dia, terlihat lebih jelek, terlihat lebih bodoh, misalnya begitu, dibanding dengan dirinya dia. Nah, kayak gitu. Jadi hal yang pertama yang membedakan antara kritik, evaluasi, dan juga menghakimi, gitu ya, atau judging seseorang itu adalah tujuannya. Nah, yang kedua yang membedakannya adalah cara kita untuk menyampaikan kritik kita kepada orang yang dikritik atau orang yang dievaluasi. Nah, sebagai orang yang, kalau misalnya kita berada di posisi orang yang mengevaluasi atau orang yang mengkritik seseorang, maka yang harus kita lakukan ketika kita mengevaluasi, ketika kita mengkritik seseorang, oh ini loh kamu kurangnya di sini, kamu kurangnya A, B, C, dan D, seperti itu. Nah, kita bukan cuman sekedar menyampaikan kepada dia, menyampaikan informasi bahwa kamu kurang di sini A, B, C, dan D, tapi kita juga memberikan solusi. Jadi kita menyampaikan informasi bukan cuma sekedar memojokkan dia atau memberitahu ini loh kamu salahnya di sini A, B, C, D, tapi kita juga memberikan informasi seperti solusi untuk dia. Oh, kalau seandainya menurut saya kamu ini tuh salah karena harusnya seperti ini, yang benar harusnya seperti ini, yang kamu lakukan adalah salah, yang seharusnya seperti ini. Sedangkan orang yang menghakimi orang lain itu dia hanya akan memberikan informasi tentang penghakimannya dia, tentang apa yang menurut dia tidak sesuai dengan mungkin nilainya dia, tidak sesuai dengan apa yang dia mau, tidak sesuai dengan pengetahuannya dia. Yang dia katakan cuma hal-hal yang salah dari orang itu tanpa memberikan solusi. Jadi dia hanya akan, oh kamu salah, kamu sesat, kamu tidak benar, gitu ya. Tapi dia tidak memberikan solusi. Nah, orang yang tidak memberikan solusi ini namanya orang yang menghakimi orang lain. Kenapa? Karena dia sedang berkata orang itu salah, tapi dia tidak tahu salahnya kenapa, gitu loh. Jadi tujuannya itu salah. Terus yang kedua, dia tidak memberikan solusi. Cara dia menyampaikan informasi itu dengan cara yang, ya harusnya kalau kamu mengkritik seseorang bukan menghakimi, maka kamu harus menyampaikannya beserta dengan solusi.
seperti itu, gitu ya, dengan saran atau solusi seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah ekspresi dalam menyampaikan kritik tersebut, ya, atau cara kita menyampaikan kritik tersebut. Orang kalau misalnya mengkritik, gitu ya, dia harus tahu yang pertama tata krama, yang kedua cara dia berbicara, cara dia berbahasa, cara dia menyampaikan kritikannya. Terus yang ketiga tempatnya, gitu ya. Kalau seandainya kita menyampaikan secara pribadi, gitu ya, akan lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan kritik kita itu lewat umum, sesuatu yang umum seperti contohnya media, maka kita itu harus menjaga cara kita berbicara, cara kita menyampaikan kritik kita, cara kita mempresentasikan poin-poin yang salah maupun juga solusi yang kita kasih, gitu ya. Orang yang mengkritik harusnya lebih pintar, gitu ya, harusnya lebih dewasa, gitu ya. Kalau misalnya kita menilai orang yang kita kritik itu tidak dewasa atau tidak lebih pintar dari kita, maka harusnya dalam kita bertutur kata, harusnya ketika kita menyampaikan pendapat, harusnya ketika kita menyampaikan kritik kita harusnya lebih bijaksana dong, harusnya lebih pintar dong, harusnya lebih wibawa, kita itu harus lebih dari orang yang kita kritik, gitu. Nah, karena ketika kita mengkritik seseorang berarti kita lebih tahu dari dia dibanding apa yang sedang dia bicarakan, gitu loh. Kalau misalnya kita tidak tahu, ya kita tidak akan bisa kritik dia karena kita tidak tahu solusi apa yang akan kita tawarkan, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya kita mengkritik seseorang, maka pasti kita tuh akan menyampaikannya dengan bahasa yang baik, gitu loh, dengan cara yang elegan, gitu loh. Ya, sedangkan orang yang menghakimi orang lain, ya pasti bahasanya pun, ya karena tujuannya sudah tidak benar, dia tidak mau menyampaikan solusi, dan cara perilakunya juga pasti, ya seperti apa ya, maksudnya ketika dia menyampaikan itu pasti secara barbar, gitu loh, kayak bukan lagi untuk poinnya bukan lagi untuk menyampaikan solusi, bukan lagi untuk bertukar pendapat, tetapi lebih ke menyerang seseorang. Nah, kalau orang sudah menyerang seseorang, ya biasanya mereka itu akan lost control. Nah, ketika mereka lost control, mereka itu tidak lagi mengkontrol cara mereka berbicara, cara mereka mempresentasikan informasi mereka, sehingga mungkin walaupun tujuan mereka baik, tapi karena cara bicaranya salah, akhirnya orang yang menilai mereka, orang yang melihat mereka, cara mereka menyampaikan kritik itu dilihat sebagai mereka itu sedang menghakimi seseorang. Kenapa? Karena katanya misalnya kamu tuh sesat, kamu tuh salah. Ya harusnya menurut saya itu kurang tepat. Yang tepatnya seperti ini, seperti itu. Ya, jadi kalau orang bertukar pikiran atau orang itu sedang memberikan masukan atau mengkritik seseorang, maka dia harus tahu tempatnya. Seperti itu, bukan lagi untuk menjatuhkan seseorang, bukan untuk menjelek-jelekan seseorang, bukan untuk membuat orang ini terlihat tidak baik, gitu ya, tetapi dia juga mampu memberikan suatu comparison atau perbandingan bahwa oh ini loh, kalau saya bilang dia salah, yang benarnya seperti ini, seperti itu. Nah, jadi menurut saya itu 3 hal yang membedakan antara orang yang menghakimi dan juga orang yang mengkritik atau sedang mengevaluasi dengan tujuan baik, seperti itu. Karena kalau kita menghakimi seseorang, sudah pasti tujuan kita itu tidak baik, sudah pasti kita tuh alasannya, motifnya sudah tidak baik, seperti itu. Nah, jadi kenapa saya itu jarang untuk kayak memberikan tanggapan-tanggapan tentang orang lain, misalnya gitu ya, pengajaran seseorang atau video seseorang, karena apalagi kalau misalnya orang yang kita kritik itu kapasitasnya ada di atas kita. Saya tidak akan pernah mengkritik orang karena saya harus berkaca. Ya, jadi untuk kita itu mau mengkritik seseorang, mau menghakimi seseorang, kita itu harus berkaca pada diri kita dulu. Kita harus bercermin pada diri kita dulu. Apakah diri kita ini pantas gitu untuk mengkritik seseorang atau untuk menghakimi seseorang? Kalau saya mau menghakimi dia, apa yang membuat saya lebih baik? Standar apa yang saya pakai? Kalau misalnya kita bilang, oh karena saya lebih hebat dari dia, lebih hebatnya tuh di bagian mananya? Saya tidak akan pernah mengkritik seseorang
yang kapasitasnya di atas saya, dan saya tidak akan pernah mengkritik seseorang atau misalnya menghakimi orang lain yang secara perbuatan gitu ya, perbuatannya lebih baik, dia melakukan lebih banyak hal dibanding saya, seperti itu. Jadi kalau saya mau menghakimi seseorang, saya mau mengkritik seseorang atau mengevaluasi seseorang, saya itu saya sangat was-was, sangat hati-hati. Karena menurut saya ketika kita mengkritik seseorang, orang itu akan melihat kita, orang itu akan menyorot kita. Nah, saat kita mengkritik orang lain tetapi kita tidak menunjukkan sikap yang baik, contoh hidup yang baik, maka kita pun juga nanti akan dikritik, kita pun juga nanti akan dihakimi kalau misalnya kita menghakimi orang lain. Seperti itu. Jadi untuk mengkritik ya itu tidak salah. Kita boleh mengkritik orang lain saat kita mengasihi mereka dengan alasan karena saya mengasihi papa saya sehingga saya mengkritik dia, tetapi bukan cuma sekedar mengkritik, saya memberikan solusi. Seperti itu. Jadi jadilah orang-orang yang bijaksana ya, sehingga ketika kita itu mengkritik seseorang, kita bukan cuma sekedar bla 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 bla, tetapi kita juga memberikan solusi. Seperti itu teman-teman, semoga video ini memberkati kalian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan kepada saya. Maaf kalau seandainya saya tidak bisa mengevaluasi seseorang gitu ya, apalagi kalau saya merasa saya belum punya kapasitas itu, saya tidak bisa melakukan itu. So itu aja, semoga video ini memberkati dan video ini berguna untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa.